Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin Sayyidil Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar pengajian dokter dan dokter gigi sejohor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tak hentinya lisan kita senantiasa memuja dan memuji Allah. Sebagai wujud rasa syukur kita, kembali di bulan ini kita dapat berhimpun bersama, bukan sekedar merajut tali silaturahim, tapi mudah-mudahan ini juga menjadi momentum kita menambah ilmu pemahaman kita tentang Islam dan makin merapatkan hubungan di antara kita semua. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita insyaallah kita semua, terkhusus ini jamaah pengajian ini, sebagaimana dihimpun di dunia dalam keakraban dan tali persaudaraan, kita juga dikumpulkan bersama di surga Jannatun Naim kelak. Jamaah rahimakumullah, setiap kali kita masuk bulan Rabiul Awal, ini bulan yang sangat identik dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini menurut pendapat terkuat Rasulullah dilahirkan, Rasulullah juga berhijrah, dan Rasulullah juga kembali kepada Sang Khalik. Jadi bisa dikatakan banyak tonggak-tonggak penting peristiwa bersejarah dalam kehidupan Nabi berlangsung di bulan Rabiul Awal. Maka pantaslah kita setiap kali berada di bulan ini bukan sekedar kita ingat, oh Rasulullah pernah hidup, Rasulullah meninggal di sini, tapi menjadi momentum kita mengevaluasi, sudahkah benar-benar hak Rasulullah SAW atas kita semua telah kita tunaikan? Apa sebenarnya tanggung jawab kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW? Dan perlu kita sadari seberapa besar peran dan sumbangsih yang sudah Nabi Muhammad jalankan untuk kita semua dalam kehidupan. Ini poin-poin ini kalau kita kaji saja pasti akan menumbuh kembangkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, kalau berbicara tentang sosok Nabi Muhammad SAW, maka setidaknya ada dua tugas penting yang dimainkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Pertama apa? Nabi adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah itu apa tugas Nabi? Ya ayyuhan Nabi balligh ma unzila ilaika. Nabi, sampaikan semua wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Jadi Nabi sebagai penyambung apa yang Allah wahyukan kepadanya. Bisa kita lihat Rasulullah ini pribadi yang sangat menjunjung tinggi integritas. Kalau soal menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, banyak orang. Tapi berapa banyak berita kita dengar, kita tambah bumbu-bumbu tambahan. Ya, kadang-kadang kalau cerita berita masuk di media udah lebih banyak bumbu daripada isi.
Begitu. Tapi hebatnya Rasulullah sebagai seorang mubaligh yang menyampaikan wahyu yang Allah sampaikan padanya, Nabi itu gak pernah menambah sendiri, apalagi sampai ngurang-ngurang. Apa buktinya? Nabi itu sebaik-baiknya yang menyampaikan wahyu. Para hadirin, logikanya kalau seorang disuruh menyampaikan sesuatu, boleh jadi kita pun akan merubah sedikit redaksi yang disampaikan. Tapi coba Nabi Muhammad sebagai seorang penyampai, satu huruf pun tak ada yang ditambah Nabi dari Quran. Allah mengatakan padanya, "Qul huwallahu ahad." Nabi pun ajarkan, "Qul huwallahu ahad." Gak ada Nabi mengatakan, udah qulnya dihapus saja, huwallahu ahad misalnya. Berapa banyak kata qul dalam Al-Quran yang sebenarnya itu ditujukan Allah untuk Nabi, tapi karena memang ayatnya begitu, Nabi tetap mempertahankan tanpa menghapus. Kalau ada orang bilang sama kita, bilang Muhammad kepada si fulan, kau orang baik. Kadang-kadang kita harus menyampaikan kau orang baik. Gak kita bilang lagi, bilang pada Muhammad itu kan. Tapi lihat bagaimana seorang Rasulullah berintegritas. Gak ada dikurangi, gak ada ditambahi. Lihat lagi bagaimana Nabi Muhammad SAW, sedikit pun beliau ketika disampaikan apa-apa yang perlu disampaikan, bahkan dari ayat Quran yang mengkritik Nabi, gak ada sedikit pun Nabi menghapus. Coba bayangkan kalau kita disuruh menyampaikan pesan, isinya kritikan ke kita. Belum tentu kita mau terima. Mungkin kita hapus, mungkin kita ganti. Coba bayangkan berapa banyak kritikan Allah kepada Rasulullah dalam pilihan-pilihan Nabi, keputusan-keputusan Nabi yang dibuat dalam hidupnya, tanpa sedikit pun Nabi Muhammad SAW mengganti ayat. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakka aw yadzakkara fatanfa'ahu dzikra. Suatu hari dikisahkan Nabi ini sedang pendekatan terhadap tokoh-tokoh Quraisy. Di situ pentolan-pentolan Quraisy berhadir. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada abu-abu lain. Ya, banyak abu-abu di situ yang berhadir. Tapi di waktu yang bersamaan datang sahabat Nabi orang buta. Namanya Abdullah bin Maktum. Dengan tongkatnya datang dia. Dia tak nengok Nabi Muhammad sedang sibuk, tapi dia tahu Nabi Muhammad di situ. Di saat Nabi Muhammad SAW sedang ngobrol, menyampaikan inti ajaran Islam supaya menarik hati para petinggi kafir itu untuk masuk dalam Islam, tiba-tiba sahabat ini nanya, Nabi, apa hukumnya begini. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW tetap melayani sahabat tadi, tapi wajahnya agak sedikit masam. Kenapa lah sekarang nanyanya? Kan gitu. Kenapa lah nanya sekarang? Kenapa nggak ditunda entah 20 menit kemudian? Karena sedang sibuk Nabi melayani untuk mengajak orang masuk Islam. Nabi Muhammad sedikit bermuka masam. Jamaah rahimakumullah, yang paling menarik apa? Hanya berselang beberapa menit datang Jibril bawa wahyu tadi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad baca, dia bermuka masam. Siapa maksud dia di sini? Ya Nabi. Ketika datang seorang yang buta kepadanya. Lihat, padahal jamaah rahimakumullah, yang namanya orang buta kan gak nampak muka Nabi masam. Artinya kalau Nabi pun bermuka masam, tak sampai menyakitkan hatinya, karena dia pun tak lihat. Tapi lihat bagaimana ayat ini ingin menunjukkan kepada kita, dalam hidup perlu ada skala prioritas. Untuk apa kita habiskan waktu kepada orang yang ujung-ujungnya gak masuk Islam juga?
Lebih bagus kita habiskan waktu menata. Walaupun seorang buta, seorang difabel, seorang yang mungkin strata sosialnya tak terlalu tinggi, tapi memang sungguh-sungguh mau belajar agama. Coba bayangkan datang teguran dari langit ketujuh, menegur Rasulullah, dan Nabi menyampaikan ayat sebagaimana yang beliau terima. Mungkin kalau ayat ini turun sama kita, ya boleh jadi gak usah sebut dulu lah. Karena menyerang diri kita sendiri. Ini Rasulullah adalah seorang mubaligh, seorang yang menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah tanpa Nabi sedikit pun merubah isi dari apa yang perlu disampaikannya. Jamaah rahimakumullah, kita lihat lagi. Coba bayangkan, yang disampaikan Nabi itu kadang-kadang masuk di dalamnya ayat yang langsung cerita tentang rumah tangga Nabi. Kalau yang diceritakan tentang rumah tangga Nabi yang harmonis, yang baik-baik, gak apa-apa juga. Ini ada ayat turun cerita ketika apa? Ketika salah seorang istri Nabi cemburu bahkan marah, turun ayat di surah Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan yang apa sudah Allah halalkan kepadamu, gara-gara kau ingin mendapatkan kerelaan istrimu? Kenapa tiba-tiba turun ayat itu? Waktu Nabi Muhammad menghabiskan waktu bersama dengan istrinya Aisyah, kebetulan memang itu jatahnya Aisyah. Ya, tiba-tiba istrinya yang lain kirim makanan ke rumah Nabi. Lantas Rasulullah SAW terima kiriman makanan tersebut. Waktu itu ada yang mengatakan bentuknya adalah manisan terbuat dari madu dan lain sebagainya. Karena Aisyah cemburu, masa hari jatah dia diambil juga sama yang lain dengan dikirim makanan. Aisyah bahkan mencampak wadah tempat makanan itu, dibuang bawah, ditengok oleh para sahabat. Ketika itu Rasulullah berkata, udahlah Aisyah, aku nggak makan lagi lah manisan itu. Kata-kata Nabi mengatakan, kuharamkan bagiku untuk makan manisan itu, supaya Aisyah nggak lagi cemberut. Tapi turun dari langit ketujuh, wahai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang sudah Allah halalkan untukmu? Allah. Ini kalau kita renungkan membaca ayat ini, sosok Rasulullah begitu jujur ini. Bahkan hal-hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan privasinya itu juga disampaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu, apa istilah sekarang, transparansi, ya, keterbukaan. Setransparansi apapun seorang pejabat, pasti nggak mau dia diliput waktu istrinya demo minta naik nafkah. Itu kan? Kira-kira ada nggak pejabat? Aib sekali itu. Tapi coba bayangkan, kita temukan ayat dalam Al-Quran ketika istri-istri Nabi berkumpul minta tambah nafkah sama Rasulullah. Nabi, kami nggak tahan lah. Istilah istri Nabi ini kan first lady. Ya, Nabi sebagai kepala negara, berarti istri-istri Nabi ini adalah ibu negara. Tapi Rasulullah SAW terapkan untuk kehidupan rumah tangganya, kehidupan yang sederhana. Sampai Aisyah mengatakan, berlalu 2 bulan tak hidup kompor di rumah Nabi. Artinya apa? Makanan Nabi apa? Al-aswadan, air putih dan kurma. Jadi dalam hal ini nggak semua juga istri Nabi tahan. Ada yang minta naik nafkah. Semuanya berkoalisi satu mendemo Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Turun dari langit ketujuh, bukan hanya membuka. Beginilah, seakan-akan ayat ini menjadi setawar sedingin. Kalau ada ribut-ribut, cekcok suami istri, wajarlah. Orang istri Nabi pun pernah demo, kan begitu? Istri Nabi pun pernah demo. Jadi kalau ibu-ibu agak demo sedikit minta nafkah, apa juga itu? Karena
Istri Nabi pun pernah. Tapi walaupun begitu jamaah rahimakumullah, tapi keterbukaan. Makanya hebatnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang mubaligh. Pertama, gak ada yang ditutup-tutupi Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad dan para istrinya siap. Hidup mereka pun jadi konsumsi publik. Coba bayangkan. Makanya banyak orang yang gak paham Bapak Ibu, melihat Nabi Muhammad ketika berpoligami dipahami konteks negatif. Tapi berpoligaminya Nabi dengan 11 istri di waktu bersamaan. Tapi gak ada cerita yang buruk dari salah satu istri Nabi saja. Oh, ini sudah menunjukkan level transparansi kehidupan Nabi itu luar biasa. Kalau zaman sekarang satu istri aja belum tentu juga gitu kan. Begitu terbuka, waduh. Ini potret gambaran. Ketika kita mengenang Rasulullah Muhammad SAW, beliau orang yang menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dengan begitu terbuka, transparan, tanpa ada direkayasa. Nah, banyak orang mungkin sebelum ditilik isi dalamnya nampaknya sederhana. Dibilang, oh bajunya harga sekian. Tapi setelah ditelisik, tahu anak menantunya naik private jet kan begitu. Ini kan artinya apa? Sesuatu yang tampak di luar nggak sesuai dengan yang di dalam. Rasulullah mau dikari gimana pun sama. Dan 11 istri ini cukup untuk membuktikan apa? Apa yang bagian privasi dalam kehidupan Nabi seindah apa yang nampak oleh orang di luar. Transparan. Ini kehidupan sosok yang patut untuk membuat kita kagum. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini yang pertama, Nabi mubaligh. Tapi tugas Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bukan hanya sebagai orang yang menyampaikan. Nabi juga sebagai laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ini juga teladan yang baik. Jadi kalau orang cuma sekedar ngomong mudah. Mubaligh ini kan ngomongnya. Buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tapi belum tentu yang ngomong dia pun praktekkan. Tapi di saat Rasulullah dia mubaligh, tapi di waktu bersamaan Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Maka satu hal yang paling menarik Bapak Ibu, kalau kita hitung berapa banyak jumlah hadis Nabi. Hadis Nabi yang tak berulang dengan perbedaan redaksi itu diperkirakan jumlahnya 200.000 hadis. Kalau dihitung dari 200.000 hadis, mana yang betul-betul Nabi ngomong dan mana yang potret sahabat menilai Nabi, lebih banyak kita temukan perbuatan Nabi yang dipotret para sahabat dibandingkan Nabi yang berucap. Kebanyakan hadis Nabi itu apa? Dalam bentuk perbuatan. Sahabat A bilang, kulihat Nabi jalan kayak gini. Kan bukan Nabi yang ngomong. Ya, kulihat Nabi sholat begini, kulihat Nabi wudhu begini. Tapi kalau kita himpun perkataan Nabi yang betul-betul Nabi ngomong, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan hadis dalam bentuk perkataan. Di bentuk ya, perkataannya perbuatan Nabi lebih banyak. Artinya apa? Ini pribadi yang nggak banyak ngomong. Kalau zaman sekarang banyak natu, no action, talk only kan itu kan. Nggak buat apa-apa, ngomong. Tapi begitu kena dia nggak kena pun, nggak ada dia praktekkan. Tapi Rasul enggak. Inilah makna uswatun hasanah. Lebih banyak orang merekam gimana Nabi buat. Ternyata apa yang dibuat Nabi, makanya di saat ditanya kepada Aisyah, coba kau ringkaslah macam mana akhlak Rasulullah. Aisyah yang hidup bersama Nabi, dia jawab singkat, kana khuluquhul Quran.
akhlak Nabi, ya Quran itu. Quran itu akhlaknya. Abul A'la Al-Maududi, seorang ulama asal Pakistan, ketika menerjemahkan kana khuluquhu Al-Quran, beliau kata Muhammad is the living of Quran. Jadi Muhammad itu Quran yang hidup. Quran kalau ngomong ya seperti Nabi omongkan. Quran kalau berjalan ya jalannya seperti Nabi. Quran kalau makan ya seperti cara makannya Nabi. Pengejawantahan Quran semuanya ada pada perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Dewasa ini banyak kesalahpahaman orang terhadap Nabi Muhammad. Sayangnya orang yang salah paham terhadap Nabi ini bukan hanya dari golongan luar Islam. Pakai dalam Islam pun banyak. Apa sebabnya? Allah sudah katakan dari awal, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tak kenal dengan rasulnya sehingga mereka mengingkarinya? Kalau orang di Eropa salah paham tentang rasul, ya kadang-kadang wajar. Berapa banyak surat kabar ke Charlie Hebdo, surat kabar yang tiap saat buat karikatur jelek-jelekan Nabi, ya, merusak cara pandang orang tentang Rasulullah, digambarkan sebagai hypersex, digambarkan sebagai pribadi pembohong dan lain sebagainya. Itu hal yang begitu berkembang. Tapi kalau kita lihatlah, yang paling disayangkan ngaku umat Nabi Muhammad, bagian KTP-nya Islam, tapi kadang-kadang bicara tentang Rasulullah seperti tak ada sedikit pun tersisa rasa kasih sayang untuk Nabi. Nah, jadi disinilah kalau kita coba perhatikan apa sih sebenarnya sumbangsih Rasulullah untuk kita. Karena kalau kita sadar apa yang sudah Nabi buat untuk kita, itu yang menjadi modal tumbuhnya cinta dalam hati ini. Tapi kalau kita nggak sadar Nabi itu dah berbuat banyak untuk kita, dengan alasan ya aku kan nggak pernah jumpa Nabi, aku kan nggak pernah nengok langsung, ya aku pun tak butuh hidupku pada Rasulullah misalnya. Ya ini menjadi problem. Bapak Ibu, kalau kita melihat sebenarnya apapun profesi yang kita jalani dalam kehidupan, peran-peran penting yang kita jalani dalam kehidupan, semuanya punya keterkaitan dengan sosok Nabi Muhammad. Ya, apalagi bagi kaum pria, kita ini adalah seorang anak, kita ini adalah seorang ayah, kita ini adalah seorang suami, kita ini adalah seorang pendidik di rumah, kita ini adalah bagian anggota masyarakat. Kita ini adalah pemegang amanah. Apapun profesi kita, kalau dikaitkan dengan Nabi, semuanya ada keterkaitan. Begitu juga kaum wanita. Karena Rasulullah Muhammad SAW, kalau ada tokoh yang paling bisa dikatakan peduli dan membela kaum wanita, ya pasti dia Rasulullah. Coba bayangkan dari mulai lahir Nabi dikelilingi wanita. Yang nyambut Nabi lahir aja maknya, bidannya, budak-budak hamba sahaya, ibu susu Nabi seorang wanita. Betul-betul Rasulullah itu punya kasih sayang. Kenapa? Dikelilingi oleh para wanita yang penuh kasih sayang, sehingga tertanam karakter yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat peran Rasulullah terhadap para sahabat wanita itu luar biasa, ya. Nah, jadi kita nggak pernah jumpa Nabi, tapi membaca saja sedikit dari keteladanan Rasul cukup buat kita jatuh hati. Bapak Ibu, apa yang paling hebat dari Rasul kita ini? Saya tak mungkin dalam waktu yang terbatas ini mengkaji sosok Rasulullah pribadi. Kalaupun ada manusia yang paling banyak ditulis biografi hidupnya sepanjang sejarah,
hanya Rasulullah. Yang nulis siapa? Baik temannya, baik pengikutnya, bahkan musuh dan lawannya. Ada yang objektif, ada yang subjektif. Tapi semua ditulis. Banyaknya orang menulis tentang Nabi menunjukkan ini tokoh yang fenomenal. Kalau orang nggak ada berbuat apa-apa dalam hidup, ngapain ditulis? Kan begitu. Nggak ada yang tertarik untuk menulisnya. Nah, apa kunci dan keteladanan Rasulullah paling utama? Pertama, Rasulullah SAW paling nampak dalam karakter beliau, apapun yang dikerjakannya, kelemah lembutan dan kasih sayang. Kelemah lembutan dan kasih sayang. Jadi kalau cerita Rasulullah, kita belajar mengasihi dari Nabi. Seorang ibu bagaimana menyayangi anaknya, seorang ayah bagaimana menyayangi anaknya, seorang guru bagaimana menyayangi anaknya. Semuanya nampak dari Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu, gimana kerasnya karakter orang-orang Badui zaman dulu. Orang Badui itu keras karena hidup di padang pasir dengan pekerjaan dan kondisi yang sangat sulit. Makanya dulu hampir jarang ada orang tua cium anaknya. Karena dianggap mencium depan orang banyak itu bukan tanda kewibawaan. Selesai sholat, cucu Nabi Hasan Hussein lari, dirangkul sama Rasulullah, dipeluk, dicium satu persatu. Ditengok oleh seorang Badui. Muhammad, aku punya 11 anak, nggak pernah aku cium begini gitu ya. Terkejut dia. Ini pemimpin umat kok nyium depan orang banyak. Badawi tadi takut dia. Hilang wibawa Nabi gara-gara mencium anak-anak. Apa kata Rasul? Man la yarham la yurham. Siapa yang nggak menyayangi takkan disayangi. Semua orang suka disayangi. Tapi kadang-kadang bagaimana kita membahasakan kasih sayang itu perlu. Jadi Rasulullah yang kasih tunjuk. Contoh bagaimana menyayangi anak-anak. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat wanita punya bayi. Bayi itu digendong oleh Nabi dan didoakan. Rupanya saat bayi itu digendong Nabi, pipis dia. Air kencingnya kena di baju Nabi. Ketika itu si ibu yang merasa tak enak dari Rasul membentak bayinya itu. Jangan kau pipis ini. Ditarik dia dengan cepat. Rasulullah berkata pada sang ibu, Ibu, ini najis yang menempeli bajuku mudah dihilangkan. Tapi kata-kata kasar, perilaku buruk yang kau buat pada bayi ini belum tentu dapat dihilangkan dengan segera. Wah, ini kan makna rahmat. Sampai Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kadang-kadang kita lemah lembut untuk siapa? Untuk orang yang kita kenal. Begitu enggak kenal kita kasar kan begitu. Rasulullah enggak. Mau kenal enggak kenal tetap Nabi lemah lembut. Pernah ada orang Badui masuk Masjid Nabawi. Waktu itu Masjid Nabawi jangankan pakai marmer, besemen pun belum. Masih tanah, pasir. Rupanya Badui tadi karena nggak tahu dia buang air kecil dalam masjidnya. Dibukanya celananya, buang air kecil di situ. Ditengok oleh para sahabat lain. Hampir dia terluka dipukuli sahabat yang lain. Kok kencing sini mau dipukuli sama sahabat lain. Nampak oleh Rasulullah dihentikan. Berhenti semua. Biarkan dia melanjutkan air kencingnya, kata Rasulullah. Jadi ini punya kemujizatan ilmiah. Seperti Nabi Muhammad mengisyaratkan bahayanya nahan-nahan kencing kan begitu. Sampai orang yang sudah mau kencing disuruh nahan. Ini kan bahaya. Nabi Muhammad katakan, lanjut kencingmu dulu, baru kita bicara. Setelah itu apa kata Nabi? Wahai saudaraku Arab, kata Nabi, ini tempat suci, tempat beribadah, tempat berdoa. Jangan kau kotori dengan hajatmu. Setelah itu Rasulullah berkata, ambilkan air, siram. Karena memang waktu itu belum belante, masih padang pasir. Siram dengan air.
Habis itu gimana momen yang begitu sebentar saja tadi yang terjalin antara Nabi dengan Badui tadi cukup membuat Badui itu terpengaruh. Apa kata Badui itu? Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad, yang lain gak usah rahmati katanya. Karena pala dia sama yang lain yang mengkuli dia. Lihat bagaimana ketika kita bahkan mau mengajarkan kebaikan, sentuhan lemah lembut itu punya dampak yang luar biasa dalam. Jadi Nabi itu simbol kelemah lembutan. Sekarang ini salah. Yang digembar-gemborkan seakan-akan agama kasih sayang itu Kristen. Begitu tentang paus semua cium-cium dia, seakan-akan dia paling lemah lembut, itu kan? Kita tak sadar agama kita ini jauh lebih lemah lembut. Diajarkan pada kita kelemah lembutan yang jauh lebih dalam. Tetapi jamaah rahimakumullah. Nah disitulah karena kita nggak kenal Rasul kita, sehingga kita tak memberikan hak yang sebenarnya kepadanya. Nah, selain itu, coba bayangkan Nabi Muhammad dalam mendidik orang pun penuh lemah lembut. Bayangkan Bapak Ibu, kalau terjadi sama kita, datang anak kita atau saudara kita datang, Mak, ya, atau Om, aku minta izinlah mau berzina. Kira-kira kalau kita dengar ada orang ngomong itu, pasti kita tampar luar, ya kan? Pasti kita hukum luar. Tabok terus. Apa kau bilang? Harus kita pukul. Lihat ini seorang pemuda datang menghadap Nabi. Nabi, izinkan aku berzina. Diam Rasulullah. Tapi kemudian apa? Nabi paham. Ini kawan ini minta berzina karena belum paham bejatnya zina itu. Belum ngerti. Lantas Rasulullah berkata, atuhibbuhu li ummik. Kalau kau punya makmu berzina dengan orang, kira-kira kau terima enggak? Oh, enggak terimalah makku berzina, katanya. Begitu juga, tak ada satupun orang di muka bumi rela maknya kau zinahi. Atuhibbuhu li ukhtik, kata Rasul. Kalau kau punya saudari perempuan, kakak atau adik, ada laki-laki menzinahi saudari perempuanmu, apa kau rela? Berkata anak muda tadi, demi Allah, aku enggak akan rela. Begitu juga, tak ada satupun orang di muka bumi rela saudari perempuannya kau zinahi. Atuhibbuhu li ibnatik. Kalau kau punya anak perempuan, ada orang menzinahinya, kira-kira gimana responmu? Oh, enggak rela aku Nabi. Begitu juga, tak ada satupun manusia di muka bumi yang rela anak perempuannya kau zinahi. Seakan-akan Nabi mau mengatakan, kau mau berzina sama siapa? Pasti orang yang kau zina itu ibu seseorang, atau saudari seseorang, atau anak seseorang. Ini nggak akan direlakan oleh siapapun. Apa yang terjadi? Dialog penuh lemah lembut disampaikan Nabi kepada pemuda tadi. Yang terjadi apa? Berubah paradigma dan cara berpikirnya. Pemuda itu berkata, ku datangi Rasulullah, tidak ada yang lebih kuidamkan dalam hidup ini melebihi berzina. Ku tinggalkan Rasulullah, tidak ada yang lebih ku benci dalam hidup ini melebihi berzina. Ini lemah lembut tapi dalam pengaruhnya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kalau kita lihat banyak hal-hal ya, pendekatannya kalau dengan lemah lembut mungkin hasilnya berbeda daripada ketika kita melakukan dengan pendekatan kasar, pendekatan anarkis, pendekatan ya. Karena begini, sejahat-jahatnya orang, kadang-kadang kalau dinasihati depan orang banyak, dia nganggap itu dipermalukan, dia marah juga. Tapi ketika kita ajak empat mata, yang kau buat tuh nggak betul lah. Bicara dari hati ke hati. Kadang-kadang justru itu lebih mampu untuk merubahnya. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun menjumpai Fir'aun untuk menasihatinya, apa kata Allah? Musa, Harun, pergilah menjumpai Fir'aun. Dia sudah melewati batas. Dan katakanlah kepada keduanya,
dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi Rasulullah ini pribadi yang lemah lembut. Yang pertama, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'al kufar ruhama bainahum. Jadi ciri umat Nabi Muhammad apa? Lemah lembut di antara sesama. Tapi jangan kira kalau Nabi Muhammad lemah lembut gak ada aspek ketegasan. Ya, jangan dikira Nabi kalau lemah lembut akhirnya kita hilang ketegasan. Enggak. Rasulullah itu juga pribadi yang tegas. Tegas untuk apa? Tegas berada pada posisi yang benar, tegas dalam menjunjung keadilan. Dulu ada seorang wanita dari Bani Ghamid mencuri. Karena perempuan ini dari golongan bangsawan, waktu Nabi putuskan potong tangan, banyak para sahabat datang bernegosiasi. Rasul, ini kalau kita potong tangannya, kita khawatir nanti keluarga besarnya ini keluar Islam semua. Udahlah, kita maafkan aja satu orang ini. Apa kata Rasul? Sekiranya putriku Fatimah yang mencuri, aku langsung potong tangannya. Ini kan tegas. Jadi jangan gara-gara ini bangsawan, udah. Gara-gara mungkin keluarga presiden, KPK pun takut nanya. Ini kan bahaya. Kalau udah seperti itu, waduh, kita ketegasan tuh penting. Ketegasan supaya tegak aturan. Satu sisi lain, Nabi Muhammad tegas Bapak Ibu. Waktu ada seorang wanita berzina. Waktu itu diputuskan dia harus dirajam, dilempari batu sampai mati hukumannya. Waktu itu apa yang terjadi? Sebelum dilempar batu ketahuan wanita ini sedang hamil. Apa kata Rasul? Udahlah, kita tunda dulu sampai dia melahirkan. Kau pergi dulu. Habis itu apa? Balik lagi perempuan itu setelah dia bersalin dibawa bayinya. Nabi, aku siap sekarang dihukum. Apa kata Nabi? Pulang dulu kau. Kasih air susu untuk anakmu ini sampai 2 tahun. Udah selesai, balik lagi. Nabi, aku siap dieksekusi. Nabi pastikan dulu siapa yang rawat anak ini setelah ibunya nggak ada. Baru Nabi kemudian tegakkan aturan. Begitu ada sahabat lempari batu, terpersit ya darah itu kepada dia lewat batu yang dilempar. Dimaki oleh sahabat yang melempar. Apa kata Rasulullah? Diam kau, jangan kau katakan yang buruk tentang wanita itu. Sesungguhnya taubatnya kalau dibagi kepada seluruh penduduk bumi cukup, kata Rasulullah. Karena betul-betul sudah menyesal. Tapi tetap namanya ketegasan itu tegakkan aturan. Tegakkan aturan. Nah, jadi sifat rahmat, kasih sayang, sifat tegas, inilah dua hal yang mampu Nabi Muhammad SAW tanamkan kepada para sahabat. Nah, makanya kalau kita melihat dari sisi bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad meninggal belum lagi sampai 25 tahun sepeninggal Nabi, Islam itu sudah tersebar kemana-mana. Islam tersebar kemana-mana. Kenapa? Karena memang keteladanan yang dibawa Nabi, diajarkan pada para sahabat, itulah kunci. Nah, kondisi agak beda seperti zaman kita sekarang. Saya sering katakan Bapak Ibu, kondisi umat Islam sekarang ini seperti barang bagus, cuma tim marketingnya buruk. Barangnya bagus, tim marketingnya buruk. Sedangkan produk, konsep-konsep di luar Islam, barang rusak, tapi tim marketingnya pandai. Coba bayangkan, pada anak-anak zaman sekarang lah, kalau ditanya, tergambar dia kehidupan modern, ya, nggak tahu dia angka kriminal paling tinggi, justru bukan di dunia Islam, di dunia Barat. Angka bunuh diri paling tinggi bukan di dunia Islam, di dunia Barat. Ya.
Tapi yang dinampakkan dari dunia Islam ini yang jelek-jelek aja. Oh, cerita tentang yang buruk-buruk, ini Islam. Tapi teroris lah, ekstremis lah, dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa kita katakan ajaran Islam yang begitu indah ketika dibungkus oleh tim marketing yang tidak kompeten, yang pada akhirnya apa? Kita gagal melanjutkan bagaimana menyiarkan Islam ini dengan tampilan yang baik. Maka dari itu, ini kita di momen mengenang Rasulullah Muhammad SAW. Maka penting bagi kita untuk sadar banyak sudah Nabi tinggalkan untuk kita. Bapak Ibu, semua sunnah Nabi itu kalau diamalkan jaminan kesuksesan. Kalau kita punya organisasi, punya perusahaan itu kita terapkan sunnah Nabi, di mana hak pegawainya sesuai dengan Islam. Yakinlah, nggak mungkin itu rugi, pasti akan berkembang. Tapi kalau kemudian kita abaikan sunnah-sunnah itu, rumah tangga saja dihidupkan sunnah Nabi, pasti akan bagus. Sekolah diterapkan sunnah Nabi, pasti akan berkembang. Apalagi kalau konteks bangsa dan negara. Jadi ini jadi tanggung jawab kita. Memang proses itu nggak mudah, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan langkah kita untuk dapat mewujudkannya. Ini pengantar yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, sempena kita memperingati momen Rabiul Awal, Rasul yang sangat sayang pada kita, sangat cinta pada kita, bahkan momen sakaratul mautnya pun ummati, umatku. Gak pernah jumpa kita, tapi juga mikirkan kita. Aku rindu kepada saudaraku. Siapa saudaramu? Mereka yang datang setelahku, tak pernah berjumpa denganku, tapi mengamalkan ajaranku. Mudah-mudahan ya dengan wadah pengajian ini turun juga keberkahan untuk keluarga kita masing-masing. Sekian dari saya, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momentum Rabiul Awal, Ustaz ya. Bulan kelahiran, bulan kematian dari Rasulullah SAW. Kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu adalah sesuatu yang sana. Iya. Artinya contoh terbaik untuk kita buat dalam segala segi. Tapi kata Ustaz tadi, kalau kita melaksanakan sunnah Rasulullah di rumah tangga kita, pasti kita baik. Bahkan makannya pun kalau kita lakukan sunnah Rasulullah, pasti kita sehat dan segala hal. Namun yang perlu kita diskusikan Ustaz, apakah semuanya totalitas dari sunnah Allah itu harus kita laksanakan sebagai umat? Karena tadi itu perkataannya hanya 200.000 yang jadi sunnah hadis. Sementara perbuatannya lebih banyak lagi daripada jadi hadis. Perbuatan-perbuatan itu kan yang dilihat oleh para sahabat. Iya. Bagaimana kita mengejawankannya? Perbuatan mana yang harus kita laksanakan secara konsekuen dan mutlak, dan mana yang sifatnya hanya makruh gitu? Ya. Kan tidak harus semuanya. Seperti berjenggot, saya tidak berjenggot. Apakah itu tidak? Contoh-contoh lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rahimakumullah. Berbicara tentang sunnah Nabi, para ulama membagi sunnah itu kepada kedua kelompok besar. Ada sunnah Nabi yang berkaitan dengan pentasyri'an. Pentasyri'an ini apa? Apa yang menjadi landasan hukum. Ada sunnah Nabi ghairu tasyri'iyah, nggak berkaitan dengan landasan hukum. Kita ambil contoh, cara Nabi sholat, cara Nabi makan, cara Nabi berpakaian, cara Nabi jalan,
ini ada konsekuensi hukum, ya kan? Tapi ada sunnah Nabi yang lain itu lebih dekat kepada kecenderungan Nabi sebagai seorang manusia untuk punya preferensi. Misalnya, sebagai seorang manusia, Nabi suka pakaian putih. Ya. Kalau ada yang suka warna ungu misalnya, atau suka warna hijau, apakah kemudian dia salah? Jokowi suka putih. Jadi Nabi suka warna putih. Kita mungkin punya preferensi suka warna yang berbeda. Nabi suka jenis-jenis makanan tertentu. Misalnya yang paling disukai Nabi itu namanya makanan sarid. Sarid itu seperti ada roti dari gandum, itu dimakan pakai kuah. Sampai Rasulullah mengatakan perumpamaan Aisyah dari wanita lain seperti perumpamaan sarid dari makan-makanan yang lain. Artinya apa? Sebagaimana makanan sarid paling disukai Nabi, Aisyah lebih dicintai Nabi. Itu digambarkan. Nah, jadi apakah artinya kita juga harus suka itu sarid? Banyak yang sampai meninggal pun tak pernah nengok sarid itu. Gitu kan? Selera daerah masing-masing. Ya, selera masing-masing. Nabi misalnya tak suka makan bawang putih. Ketika ditanya, Rasul, apa ini haram? Enggak, ada Nabi. Enggak. Cuma aku enggak mau kalau siapa yang siap makan bawang putih jangan dekat masjid. Karena malaikat tersakiti dengan baunya bawang putih. Nah, kalau bawang putih aja menyakiti, apalagi jengkol itu kan. Masuklah di situ makan makanan. Jadi Nabi punya preferensi makanan, warna. Apakah kemudian itu menjadi landasan tasyri'? Tidak. Tidak wajib. Tetapi walaupun bukan landasan tasyri', kalau seorang pakai baju putih, kenapa kau suka baju putih? Karena aku lihat Nabi suka baju putih, maka aku ikut. Berpahala dia. Walaupun itu enggak mengikat istilahnya. Jadi makanya level sunnah ini ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini apa? Sesuatu yang dibuat Nabi berkaitan dengan tasyri' enggak pernah ditinggalkan. Kita pun juga harus ikut. Ada ghairu muakkad. Nabi kadang-kadang buat, kadang-kadang enggak buat. Ya. Tapi ada yang berkaitan dengan apa saya katakan tadi, tabai basyariyah, tabiat manusia. Kecenderungan suka warna putih, suka jenis makanan tertentu, suka ini dan itu yang berbeda. Nah, ini juga tiap orang punya preferensi. Tapi kalau kita dalam artian walaupun ini tak mengikat, kita suka itu. Kenapa aku suka? Karena aku tengok Rasulullah suka, maka pun aku jadi suka. Sebagai bukti aku suka sama Nabi. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi tidak berarti. Nah, sekarang dari sisi misalnya jenggot tadi. Jenggot. Ini masuk yang mana? Ini masuk sebenarnya kalau panjang jenggot, dia mau biarkan jenggotnya, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau sekiranya dia pun tak mau berjenggot, kenapa? Cuma 2 helai misalnya, atau kurang cantik pandangannya, sedangkan dia nggak mau dia berjenggot. Apakah kemudian ini menjadi dasar seorang ini dikatakan tak mengikuti sunnah Nabi? Seperti saya katakan tadi, sunnah Nabi ini kan ada banyak-banyak levelnya. Kalau diamalkan ya silakan, alhamdulillah. Gak diamalkan, jangan kemudian kita menilai seorang hanya gara-gara jenggotnya gitu. Padahal begini, semakin satu sunnah itu punya keterkaitan dengan orang banyak, semakin nilainya pun lebih besar. Ya, semakin besar nilainya. Jadi kita tidak katakan artinya yang berjenggot salah, itu sunnah Nabi. Kan Nabi mengatakan, ya, tipiskan kumismu, biarkan jenggot.
Walaupun kata-kata biarkan jenggotmu ini pun beda-beda. Ada yang dibiarkan panjang nggak terurus misalnya. Ada yang dibuat agak panjang sedikit, agak diapalah. Jadi ada prinsip-prinsip, misalnya Nabi menyukai keindahan, kerapian. Ini kan juga jangan kita pahami satu hadis tak dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Dikaitkan karena satu hadis saling menjelaskan hadis yang lain. Ya. Apa bukti Nabi Muhammad merawat diri? Rasulullah itu merawat diri. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari disebutkan Rasulullah SAW meninggal dunia hanya ada 18 helai uban di jenggotnya. Ini saya ketika baca di sini, yang terpikir saya, hebat kali lah sahabat tuh, sampai jenggot Nabi pun dihitung berapa helai. Sampai tahu dia. Berarti kan hebat itu. Rasa cinta dan perhatian sama Rasulullah. Tahu dia berapa helai sama Nabi. Nah, dengan usia Nabi, kemudian banyak sahabat lain sudah lebih banyak. Nabi 18 helai. Nabi termasuk pribadi yang sangat merawat dirinya. Jadi ini merawat diri sunnah Nabi. Jadi bapak-bapak kalau ibu-ibu minta mau mani-pedi bersama perawatan, itu bagian juga itu. Kita tandanya menyayangi diri kita. Perawatan diri. Ya. Jadi ini bagian dari apa namanya? Kita merawat diri kita. Demikian Pak Dokter. Mungkin yang lain silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan banyak orang yang membid'ahkan maulid. Bagaimana menurut pendapat Ustaz tentang maulid? Peringatan maulid. Bapak Ibu, maulid kita sepakati sebagai satu kebiasaan yang mengekspresikan rasa cinta. Maulid bukan ibadah, karena ibadah itu diatur tata caranya. Sebagai suatu kebiasaan, kalau muncul dalam maulid hal-hal yang bertentangan dengan agama, salahkan yang muncul itu, jangan salahkan maulidnya. Kalau kita tanya pada kelompok yang kemudian membid'ahkan maulid atau mengharamkan maulid, lebih kepada mengkritisi apa yang menyertai maulid. Cerita joget-joget dia, ini ya. Apa yang salah di balik orang kumpul untuk mengenang sirah Rasulullah? Apa yang salah ketika kita kumpul untuk diingatkan peri kehidupan Nabi? Tidak ada yang salah di situ. Cuma kadang-kadang di beberapa tempat masuk dalam perayaan itu apa-apa yang lain. Nah, jadi kritisi yang ditambah-tambah itu jangan dikritisi. Istilahnya apa yang salah orang sampai ada logika di apa namanya di kalangan para ulama, apa hukum nanas? Boleh. Apa hukum pepaya? Boleh. Apa hukum jambu? Boleh. Apa hukum apa namanya? Apa namanya? Buah-buah yang lain ya? Melon, semangka. Boleh. Begitu dicampur sama kuah rujak, apa hukumnya? Boleh. Kalau ditanya, apa yang dibuat dalam maulid? Selawatan. Boleh nggak selawatan? Boleh. Ngaji. Boleh nggak ngaji? Boleh. Ketika digabungkan itu dalam sebuah kegiatan, ya sebenarnya itu ya boleh juga. Tapi ketika ditambah pula ada joget dangdut, ada ditambah pula yang bukan bagian dari esensi perayaan maulid, maka kita kritisi yang menambah-nambah itu, bukan momentum perayaannya. Coba bayangkan, Allah sendiri mengatakan dalam Quran, ingatkan manusia tentang keagungan Allah. Hari-hari Allah tunjukkan keagungannya.
Tak ada hari yang lebih utama Allah tunjukkan keagungannya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah kita mengekspresikan kegembiraan? Tentunya enggak. Jadi jamaah rahimakumullah. Jadi banyak dari perdebatan-perdebatan muncul ini enggak fokus. Ini nyerang ini, itu nyerang lain. Tapi apa yang dipermasalahkan enggak fokus. Sehingga akhirnya kedua pihak ini enggak ketemu. Apa yang dipermasalahkan? Ada dangdutan, ada ini. Oke. Berarti kalau dangdutan itu kita singkirkan. Tapi masa orang salah kalau kumpul untuk mendengar tausiah tentang Rasulullah, berselawat, nambah rasa cinta pada Nabi. Jadi ibaratnya perdebatan yang belum satu frekuensi ini. Ya, sehingga akhirnya apa? Saling menyerang tapi esensinya itu sebenarnya nggak dipermasalahkan. Jadi kalau kita kaitkan dengan kita lah, sebagai umat, Maulid Nabi itu kan peringatan hari kelahiran Rasulullah. Bagaimana pula peringatan hari kelahiran kita? Yang artinya hari kelahiran kita itu kita buat dalam bentuk muhasabah, mengintrospeksi diri kita, bukan untuk merayakan dalam bentuk pamer dan sebagainya. Apalagi diberi segala itu dan menyerupai umat lain. Tapi kalau dalam bentuk muhasabah kita dengan keluarga, apakah itu di halal? Ada beberapa kita sekarang. Selama ulang tahun dilarang. Ini kan betul. Baik. Jamaah rahimakumullah. Jadi pertama, muhasabah itu sebenarnya tuntutan agama kepada kita setiap hari. Setiap hari kita disuruh muhasabah. Apa yang udah kau buat hari ini, apa yang belum kau buat, apa yang kau rencanakan besok untuk kau buat. Kan begitu? Kalau kemudian dilakukan bertepatan dengan tanggal kelahiran, esensinya sebenarnya kita ini kan bersyukur masih diberikan jatah hidup, masih diberikan kesempatan untuk menjadi kehidupan, menambah bekal. Jadi kalau sekiranya orang dalam artian bermuhasabah, hukum dasarnya adalah boleh. Tapi kan begini, kebanyakan yang melarang itu kemudian melarang dalam konteks kalau justru kita malah niru-niru apa yang bukan budaya kita. Sampai mungkin ciup-ciup lilin lah dia pakai ini dan itu. Itu yang kemudian bukan pada merayakan yang sifatnya kesyukuran, tapi karena ada faktor meniru-niru apa yang menjadi kebiasaan di buat kita. Itu yang menjadi esensi yang kemudian tidak masalah. Karena Rasulullah pun ketika ditanya, kenapa kau puasa hari Senin? Itu hari kelahiranku. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa tiap pekan. Beribadah. Dan kita ketika puasa hari Senin, kenapa puasa Senin? Memperingati karena Nabi Muhammad lahir hari Senin. Kenapa hari Kamis puasa? Karena hari Kamis momen diangkatnya amal ibadah per pekan untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan saya ini agak berat. Berapa kilo, Bang? Saya rasa pertanyaan ini agak berbahaya. Tapi saya rasa ini perlu juga kita ketahui. Bagaimana Ustaz sikap ataupun hukuman ataupun aturan orang yang perempuan yang tidak menerima poligami? Boleh, Pak, boleh. Saya bukan ini untuk supaya kita paham bahwasanya itu kan sunnah dari Rasulullah. Yang paling berat ini sekarang bagaimana yang menolak poligami
Kalau dia misalnya suami tidak mau poligami, no problem. Ya. Ya kan? No problem. Ya. Setelah suaminya Ya. berpoligami, dia sikapnya sudah lain. Nah ini bagaimana? Padahal Ya. itu keluar. Ya, pula maksudnya. Ya. Jadi bukan bermaksud yang lain-lain. Tapi Ya, ya. ini pertanyaan tidak pernah dilontarkan kepada saat ini pendapat Ustaz. Ya. Tidak hukumnya ada, tapi ini pendapat Ustaz. Baik. Karena bisa saja pendapat ini berbeda-beda. Baik. Terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Pertama, sebelum saya menjawab, kita harus bangun jawaban ini atas beberapa pendahuluan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama, gak bisa kita pungkiri poligami itu ada aturannya dalam Al-Quran. Ini harus kita sepakati dulu. Syaratnya Ya, poligami diakui dalam Al-Quran. Terbukti apa? Ada dalam surah An-Nisa. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kalian tak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka silahkan kalian nikahi dari wanita yang kalian sukai, 2, 3 atau 4. Kalau kalian tak sanggup untuk berbuat adil, maka hendaklah 1. Nah, ayat ini menjadi landasan adanya poligami. Yang kedua, perlu kita sepakati, bukan Islam yang mengajarkan poligami dari awal. Tapi poligami itu adalah realitas kehidupan saat hukum Islam turun, sudah ada praktek poligami. Jadi jangan kita artikan, oh Nabi orang pertama poligami, itu salah. Sebelum Islam datang udah ada poligami. Mau di timur, mau di barat, mau di utara, mau di selatan, sudah ada. Ini pertama, poligami ada aturannya dalam Al-Quran. Yang kedua, bukan Islam yang mengadakan poligami, tapi poligami sudah ada sebelum Islam datang. Justru yang dibuat Islam adalah mengatur. pengaturannya. Diatur. Kalau dulu sebelumnya poligami nggak ada batasan, diatur maksimal 4. Kalau mau nambah harus yang lama dulu diceraikan 1, baru selain ada aturan yang lain. Kemudian perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, azas perkawinan dalam Islam apa? Monogami atau poligami? Dalam pandangan ulama, pandangan terkuat adalah azas perkawinan dalam Islam monogami terbuka. Apa maknanya? Dasarnya 1 istri, 1 suami. Itu dasar. Buktinya apa? Manusia pertama Adam, istrinya 1. Jadi dasar perkawinan 1 suami, 1 istri. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu terbuka, boleh untuk berpoligami bagi yang adil, bagi yang mampu. Karena nggak mungkin juga semuanya disamaratakan adil dan mampu semua. Nah, jadi ini menjadi pendahuluan mukaddimah sebelum kita tadi masuk kepada inti pertanyaan. Pertanyaannya, apa hukumnya orang yang menolak, seorang istri menolak poligami? Di sini Bapak Ibu perlu dibedakan motivasi penolakan. Karena motivasi yang berbeda, konsekuensi hukumnya juga beda. Kalau motivasi menolak, mengingkari ayat poligami, dia nggak ngaku itu. Nggak ada tuh ayat poligami. Kalau mengingkari ayat poligami, ini konsekuensi bisa membawa pada kekufuran. Karena artinya apa? Mengingkari ayat dalam Al-Quran. Kalau motivasinya itu. Tapi kalau motivasinya satu sisi, dia yakin memang ada poligami. Cuma aku belum sanggup banget ya. Aku tak kuat untuk dimadu misalnya. Nah, tanpa mengingkari ayat.
tapi dia merasa belum kuat. Nah, ini tak sampai pada kekufuran. Boleh jadi ya itu bagianlah dari maksiat ataupun dosa. Dari sisi. Nah, karena bagaimanapun juga Ali bin Abi Thalib itu kan nikahi putri Nabi Fatimah. Waktu Nabi Muhammad menikahkan Fatimah dengan Ali, apa kata Rasul? Ali, jika baik-baik anakku ini, semua yang menyakitkan Fatimah menyakitkan juga. Itu gitu kata Rasulullah. Makanya Ali pun tak berani poligami waktu masih. Kenapa? Karena kalau gua apa ini bahaya nih, menyakitkan hati anak Nabi, bisa sakit hati Nabi. Baru Ali berpoligami setelah wafat Fatimah. Walaupun Nabi gak larang, tapi Nabi kasih kode kan gitu. Ali, ini putriku, ya, kewajibanmu berbuat baik padanya. Jangan kau buat dia sakit. Yang menyakitkan hatinya ikut menyakitkan hatiku. Nah, maka Ali pun paham juga gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini tentunya satu sisi kesiapan seseorang untuk berpoligami punya kaitan erat dengan kebiasaan dan budaya. Ya, saya katakan begitu, dengan kebiasaan dan budaya. Kenapa? Saya waktu SMA dulu ada kawan saya dari Nigeria, satu asrama kami. Laki-laki, apa namanya? Waktu dia mau pulang, saya tanya, waktu di SMA istrinya udah 2. Di SMA istrinya ada 2, orang Nigeria itu. Dia bilang, istri keduaku justru dipilih oleh istri pertamaku. Tinggal satu rumah, udah macam kakak adik. Jadi ini artinya apa? Memang cara masyarakat menilai pun ya dianggap ini udah kebiasaan, satu hal yang dapat diterima. Nah, tapi di Arab zaman sekarang, kalau dulu di Arab biasa, Arab zaman sekarang pun perempuannya nggak mau juga dipoligami gitu. Jadi satu sisi lahirnya Undang-Undang Perkawinan 1974. Diatur juga poligami harus izin istri. Itu juga cara buktiin juga biar Pak Harto nggak poligami juga. Jadi kenapa? Soekarno berapa banyak istrinya? Nah itu dia kan. Waktu itu tidak ada lagi aturan. Ketika lahir Undang-Undang Perkawinan itu ada juga buktiin juga punya peran situ. Nah, karena diatur ASN bagaimana kalau mau poligami, prosedur ya harus ada putusan pengadilan, ada izin istri pertama dan seterusnya. Nah, jadi satu sisi ya sebaik-baiknya apa? Ya ketika kalau sudah disiapkan secara psikologis. Makanya sekarang ini mohon maaf, banyak di media sosial itu malah dibuka grup dan komunitas. Gimana cara meyakinkan istri bisa dipoligami itu? Ada itu, bukan saja. Jadi ada triknya juga itu, dipelajari. Kenapa? Karena kalau dari awal sudah diawali dengan kebohongan, itu akan buruk. Makanya para ulama mengatakan, Bapak Ibu, poligami itu solusi. Tapi ketika poligami jadi sumber masalah, perlu dipertimbangkan. Bagi orang tak punya keturunan, bagi orang ini itu bisa disolusi. Tapi kalau gara-gara poligami yang udah pun, dan ini perlu kita lihat apa makna azas monogami terbuka. Kenapa Rasulullah selama hidup dengan Khadijah saat Nabi masih muda, kuat, satu aja istrinya. Ya, meninggal Khadijah usia Nabi 55 tahun. Ya. Itu baru kemudian 50 tahun usia Nabi. 50 tahun. Itu pun Nabi sempat menduda berapa bulan. Enggak langsung dia nikah walaupun boleh. Jadi kalau dibilang poligami sunnah Nabi, saya koreksi, duda pun sunnah Nabi juga. Nabi pernah duda. Monogami pun sunnah Nabi juga. Nabi selama usia bisa dikatakan usia 25 tahun bermonogami. Lebih lama Nabi bermonogami dibandingkan berpoligami. Ya kan? Kalau kita lihat, tapi
saat Nabi Muhammad berpoligami, ya itu juga ada kondisi yang membuat Nabi itu. Menyelamatkan. Jadi nggak bisa kita katakan semua Makanya intinya jangan sampai seorang wanita menolak poligami dengan mengingkari, oh nggak ada tuh ayatnya, oh nggak ada itu. Ini bahaya. Tapi kalau dia katakan, ya aku belum siap bang, abang siapkanlah. Artinya siapkanlah ini apa? Siapkan kondisi psikologis. Kalau nggak ada dididik, ditanamkan mental tertentu, tiba-tiba langsung dia ya ini akan menimbulkan problem pasti. Jadi semuanya itu tentunya ada aturannya. Makanya dikatakan kalau nggak mampu kau maka cukuplah satu. Fa in lam ta'dilu fawahidatan. Nah, ini ada penelitian Bapak Ibu. Penelitian di Fakultas Hukum USU ini tentang praktek poligami di beberapa sampel kota kecamatan di Kota Medan. Justru kita lihat sekarang problemnya orang yang mampu secara ekonomi dan strata sosial bagus ini justru enggan poligami. Kebanyakan orang berpoligami justru tukang beca. Dan ini berdampak terhadap potret buruk poligami. Kenapa? Kayak praktekkan tukang beca. Saya tanya, macam mana bapak nafkahi? Aku nggak pernah kasih nafkah. Aku kasih modal aja. Jadi istri yang buka pecal sini, buka sana, dia nggak pernah apa, keliling aja dia. Nah ini praktek yang salah terhadap poligami. Itu yang membuat orang memandang poligami itu buruk, negatif. Kenapa? Satu sisi yang udah mapan, justru dia tidak laksanakan. Mungkin satu sisi karena khawatir pandangan masyarakat atau ini dan itu, atau memang satu sisi dia merasa udah cukup dengan satu pasangan, kan begitu? Ya. Demikian Pak Ketua, ya Pak Dokter. Ya. Silakan. Poligami enggak? Hati-hati Pak Dokter. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Bagaimana cara Nabi menafkahi istrinya yang 11 baik dari segi lahir dan maupun batin? Ya. Batin hari Minggu. Ya. Baik. Ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Rasulullah SAW itu pernah berpoligami dengan 11 istri di waktu bersamaan, dan Nabi membagi harinya kepada para istri-istrinya. Jadi dengan kata lain, satu harinya, jadi siklusnya 11 hari, pas 11 hari balik lagi. Nah, gitu dia. Balik lagi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ada satu istri Nabi yang dinikahi memang ketika itu sudah lansia, namanya Saudah. Saudah ini di antara semua istri Nabi, dia yang paling tua. Ketika dia sampai pada usia yang dia anggap bukan lagi dia nuntut Nabi melayaninya, tapi dia tak sanggup layani Nabi, dia khawatir Nabi nggak ada kasih tanda kudi-kudi atau apa mau menceraikan. Tapi Saudah dengan kerelaannya dia katakan, Nabi, jatah malamku ku kasih untuk Aisyah. Kebetulan dari semua istri Nabi yang dinikahi perawan hanya Aisyah. Sedangkan yang lain adalah dari golongan wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain. Nah, jadi dari 11 hari tadi yang diputar, jatahnya Saudah dikasihnya kepada Aisyah. Kalau Nabi Muhammad SAW akan bepergian keluar kota untuk berperang atau untuk apa, maka Nabi pun mengundi. Kena mungkin dibawa semua, tapi dibawa satu istri.
Diundi ya macam ibu-ibu arisan juga, kadang-kadang suruh tarik nomor gitu kan. Itu juga diundi. Dan Nabi Muhammad dengan nafkah yang adil, baik rohani ataupun jasmania kepada para istrinya, Nabi selalu berdoa selesai satu siklus. Ya Allah, inilah pembagian seadil-adilnya yang bisa kubuat. Jangan kau hukum aku atas yang tidak mampu untuk aku buat. Jadi Nabi pun sadar, adil mungkin bisa secara lahir yang nampak, tapi adil secara hati bisa nggak? Nggak. Adil secara hati nggak mungkin. Ya, satu servis yang lebih bagus pasti dari lebih contoh kan begitu. Kadang-kadang hati ini pun bolak-balik. Jadi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ya kalau kita lihat secara umum istri Nabi kompak, tapi dalam urusan-urusan tertentu sejarawan mengatakan ada 2 geng di antara 11 istri Rasulullah. Dua koalisi. Ada dua koalisi. Ada koalisi Aisyah, ada koalisi Safiyah. Karena di antara 11 tadi 2 ini pula yang paling cantik. Ini yang gak bersaing. Jadi sering termasuk kasus Rasulullah cemburu ini ya akibat berapa oknum dari apa. Tapi secara umum tak sampai ya artinya menjelek-jelekkan atau bahkan yang paling menarik ketika Aisyah istri Nabi dituduh berzina. Ini kan kesempatan emas bagi madunya yang lain untuk nyerang. Ketika ditanya istri Nabi yang lain, justru mereka bersaksi yang kami kenal hanya yang baik-baik tentang Aisyah. Ini menunjukkan Nabi mampu membangun kerukunan. Kalau sekiranya pecah kongsi ini kan langsung, oh cocok kali ini, lagi dituduh kita serang aja, kan begitu. Tapi enggak. Dan ini adalah potret luar biasa yang ditunjukkan rumah tangga Rasulullah. Demikian. Ya. Jadi dari ini saya satu lagi yang tadi. Ya. Dari segi perbelanjaan rumahnya. Perbelanjaan rumah Nabi membagi juga secara adil. Tapi Ustaz dengar ada yang sering puasa. Ya. Pengertian begini, hak nafkah tetap diberikan sama. Karena kewajiban suami berpoligami, nafkah harus sama. Jangan duit untuk istri pertama lebih banyak atau sama. Maka kadang-kadang dalam keluarga berpoligami ada yang diuntungkan. Gara-gara dia poligami, naik nafkah dia, gitu dia. Ya, karena harus sama standarnya semua. Jangan yang lebih muda, lebih banyak, kan? Nah, jadi kalaupun Nabi tak makan, Nabi puasa, tapi hak duit itu kan tak dikasih, tetap dikasih. Dan Nabi banyak berpuasa yang tak diniatkan di awal. Itu ada hadis Nabi pulang subuh, nanya sama Aisyah, ada masa apa hari ini? Gak ada makanan kita. Oh kalau gitu aku puasa. Jadi untuk puasa sunnah, selama dari berkumandangnya azan sampai kita niatkan belakangan puasa, untuk puasa sunnah boleh. Kalau wajib harus diniatkan sebelum subuh. Nabi kadang-kadang pulang masjid ada makanan, gak ada, belum makan. Kalau gitu aku puasa. Jangan pula udah makan lontong 2 biji. Nah, ini harus dibedakan, ya. Demikian. Baik, jamaah rahimakumullah, untuk keberkahan mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulil syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.